Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yushollu 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Ta'ala Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Amma ba'du. Tema ceramah kita hari ini adalah generasi muda dan 3 penguatan penting di era digital. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, mengawali ceramah kali ini tidak bosan-bosannya penceramah mengajak kepada jamaah, wabil khusus kepada diri penceramah pribadi untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi bekal kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Wujud penguatan ketakwaan ini adalah dengan menguatkan komitmen dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara perintah Allah adalah senantiasa menjaga diri kita dari siksa api neraka, dan sebagaimana ditegaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam ayat ini kita diingatkan untuk bukan hanya menyelamatkan diri kita dari neraka, namun juga keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Oleh karena itu penting bagi kita selaku orang tua untuk membekali anak-anak dengan bekal yang baik dan bermanfaat, dan menjadikan mereka generasi yang tangguh dalam mengarungi kehidupan. Kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah, terutama dalam menghadapi kehidupan kompleks di era modern saat ini. Kita harus khawatir jika keturunan kita tersesat dalam era digital saat ini, yang bisa menghantarkan mereka gagal membangun peradaban mulia. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, hendaklah mereka merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Quran Surah Nisa ayat 9. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, di era digital yang serba cepat dan penuh perubahan ini, anak-anak kita menghadapi berbagai tantangan baru yang tidak pernah dianggap dihadapi oleh generasi kita. Kemudahan akses informasi, derasnya arus teknologi, dan terbukanya ruang global menuntut mereka untuk memiliki 3 fondasi yang kuat, yakni ilmu, akhlak, dan keterampilan. Tanpa penguatan pada 3 hal ini, generasi muda akan mudah terombang-ambing oleh arus globalisasi dan kehilangan arah. 1. Penguatan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan kunci utama untuk membuka pintu kemajuan. Melalui ilmu, generasi muda dapat menemukan kemudahan dalam hidup dan memahami dunia dengan lebih luas.
Bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat pun harus bermodal ilmu. Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Namun, penting diingat bahwa ilmu yang dipelajari harus bersumber dari tempat yang jelas dan terpercaya. Dalam konteks ilmu agama, kebenaran suatu ilmu harus ditelusuri hingga sanadnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu agama yang tidak bersumber dari guru yang jelas atau sanad yang sahih dapat menjerumuskan seseorang kepada kesesatan, bahkan memunculkan pemikiran yang radikal dan ekstrim. Pemahaman agama yang salah inilah yang seringkali menjadi akar munculnya tindakan kekerasan dan terorisme. Demikian pula dengan ilmu-ilmu umum seperti ilmu komputer, teknologi, atau komunikasi. Generasi muda harus diarahkan agar menggunakan pengetahuan tersebut untuk kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa, bukan untuk hal-hal destruktif seperti peretasan, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau kegiatan bazar negatif di dunia maya. Ilmu seharusnya menjadi alat untuk membangun, bukan menghancurkan. 2. Penguatan akhlak. Di tengah derasnya arus informasi dan kemudahan teknologi, penguatan akhlak menjadi sangat penting. Generasi muda saat ini hidup dalam situasi yang penuh godaan digital, konten hiburan, media sosial, dan berbagai informasi tanpa batas yang mudah diakses hanya melalui gawai. Jika tidak dibentengi dengan akhlak yang kuat, mereka mudah terpengaruh, kehilangan kontrol diri, dan terbentuk menjadi pribadi yang rapuh secara mental. Generasi muda harus dilatih untuk memiliki mental tangguh, tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, serta mampu mengendalikan diri di tengah segala bentuk kemudahan yang disuguhkan teknologi. Selain itu, nilai-nilai etika sopan santun dan rasa hormat kepada orang tua, guru, dan sesama teman harus terus dijaga. Akhlak yang mulia adalah fondasi untuk membangun peradaban yang luhur. Tanpa akhlak, ilmu dan teknologi justru dapat menjadi bumerang yang merusak kehidupan manusia. Pepatah Arab menyebutkan adab lebih tinggi daripada ilmu. 3. Penguatan keterampilan. Selain ilmu dan akhlak, aspek keterampilan juga perlu diperkuat. Dunia kerja di masa depan akan sangat kompetitif dan menuntut generasi muda untuk memiliki kemampuan praktis sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki. Setiap anak memiliki bakat dan keunikan masing-masing, sehingga pendidikan dan pembinaan seharusnya membantu mereka menggali dan mengembangkan potensi tersebut secara maksimal. Keterampilan bukan hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan beradaptasi dengan perubahan. Dengan keterampilan yang baik, generasi muda akan menjadi pribadi yang kuat secara ekonomi, tangguh secara fisik, dan siap menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, para ikhwan wa akhwat, sebagai orang tua, mari kita latih ketangguhan anak. Orang tua tidak boleh memanjakan anak secara berlebihan atau membela kesalahan mereka tanpa memberikan pembinaan yang bijak. Sikap seperti itu justru akan melahirkan generasi yang lemah, tidak tangguh, dan mudah menyerah pada keadaan. Sebaliknya, anak perlu dilatih untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, menghadapi konsekuensi dari tindakannya, dan belajar dari setiap kesalahan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan siap menghadapi kehidupan nyata. Semoga kita diberikan kekuatan dalam mendidik anak-anak kita, dan semoga kita dianugerahi keturunan dan generasi yang kuat dalam ilmu, akhlak, dan keterampilan. Amin. Sekian, syukron. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim. Jazakumullah khairan wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.